Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Swastiastu. Om Budaya, Nam budaya. salam kebajikan, Salam Salam kebajikan. kebajikan. salve, Salve. Salve. dan salam sehat. Sehat Sehat selalu. selalu. Ya, senang sekali Insight Global Mora kembali hadir di tengah-tengah semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di bulan Agustus ini. Dan jika teman-teman yang baru bergabung dan mungkin masih belum mengenal Insight Global Mora, saya ingin mengenalkan bahwa Insight Global Mura adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menjembatani penyebarluasan pengetahuan lokal Nusa Tenggara Timur seperti riset, data, dan gagasan dengan topik pembangunan provinsi di NTT ke dunia praktisi melalui media yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Nah, sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Vera Ketty. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti di Oxford University Clinical Research Unit based di Sumba Barat Daya. Um, dan saat ini juga tergabung di Institute of Research Governance and Social Science IRGSC di Kupang. Nah, um, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu bagaimana kita dapat membebaskan, memerdekakan generasi kita dari belenggu stunting, sehingga dapat mewujudkan generasi Indonesia emas dan generasi yang unggul dan berdaya saing. Nah, uh, oh ya, saya juga ingin menyapa teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita secara daring. Uh, Ya, dan terima kasih juga kepada Bapak narasumber dan Ibu uh, yang sudah bergabung. Dan upaya penanganan stunting ini merupakan upaya yang global. Jadi di seluruh dunia, organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil telah bekerja sama untuk mengatasi masalah karena kedaruratan dampak stunting ini tidak hanya berdampak pada kesehatan generasi bangsa, namun juga terhadap potensi atau kontribusi generasi ini terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di masa depan. Dan untuk melihat bagaimana uh, Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menurunkan angka stunting dan pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga dari pusat sampai daerah telah menyusun kebijakan-kebijakan strategis termasuk penanganan stunting yang terintegrasi dan ada juga program intervensi serentak penanganan stunting dan keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan pengalokasian dana yang merupakan instrumen penting dalam penanganan stunting. Dan untuk melihat bagaimana proses kemerdekaan terhadap stunting di konteks Nusa Tenggara Timur, tadi saya sempat menyapa sebelumnya, telah hadir bersama kita pada malam hari ini para narasumber yang memiliki peran krusial dalam penanganan stunting di NTT. Dan uh, tidak sabar lagi Ya, untuk sabar lagi. kembali. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ibu Dr. Gigian Andriani MKes. Selamat malam, selamat sehat, Bu. Selamat malam Kak Vera dan juga selamat malam Pak PJ Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Bupati Ngada dan juga semua teman-teman yang mengikuti melalui YouTube channelnya Insight Global Mora. Terima kasih, Ibu. Dan kami juga merasa terhormat dengan kehadiran Bapak uh, Wakil Ketua DPRD NTT, Bapak Chris Muik, yang mungkin akan bergabung bersama dengan kita sebentar lagi. Dan selanjutnya saya ingin menyapa Bapak uh, Penjabat Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Dr. Randus Seperius SI Pak MSc. Selamat malam dan selamat sehat, Pak. Selamat malam Bu Vera, Ibu Kadis. Selamat malam Pak Bupati Ngada. Selamat malam Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kami juga dengan senang hati menyambut Bapak Bupati Kabupaten Ngada, Bapak Andreas Paru SHMH. Selamat malam, selamat sehat, Pak. Sore. Secara provinsi, Pak Gubernur Bupati kemudian daerah,
dan semua yang mengikuti acara ini. Ini juga Pak Kris, sangat bergabung di kita. Jadi itu sudah yang baik. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Bapak, selamat malam. Em, Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi di platform ini. Dan selamat malam juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama secara daring. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan untuk membuka diskusi kita, saya ingin bertanya kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan, uh, Ibu Dokter Gigi Ana Andrayati MKes, tentang bagaimana sih Bu gambaran tentang prevalensi stunting di NTT saat ini, baik dari segi data maupun upaya penanganannya. Apakah ada faktor-faktor yang merupakan penentu keberhasilan dalam penanganan stunting selama ini, Bu? Waktu saya berikan. Ya, Terima kasih. baik Kak. Jadi penanganan stunting itu kan ada dua macam ya, penanganan secara intervensinya secara sensitif dan juga intervensi secara spesifik. Nah, kalau dilihat dari angka stunting saat ini berdasarkan data SKI, ini data yang terakhir ya, SKI di tahun 2023, itu NTT masih pada posisi 37,9%. Ini posisi prevalensi stunting NTT. Tapi sebetulnya ya ini juara ya untuk nasional ya. Tetapi sebetulnya kalau kita perbandingkan berdasarkan jumlah sebetulnya NTT bukan juaranya. Tetapi karena prevalensi dihitung prosentasenya maka NTT eh, masih eh, mempunyai ranking yang cukup tinggi. Nah, eh, kemudian prevalensi stunting secara nasional ini sebetulnya kemarin ada peningkatan dan penurunan ya. Jadi NTT naik sedikit kemarin di tahun 2023 ini, tetapi memang ini secara apa namanya nasional sebagian besar dari provinsi-provinsi itu juga mengalami kenaikan, bahkan provinsi-provinsi yang biasanya menjadi juara seperti Yogyakarta misalnya itu juga mengalami kenaikan. Nah, eh, banyak hal yang mempengaruhi faktor ini karena sebetulnya stunting itu kan tidak terjadi hari ini tidak makan, besok tidak makan, lusa stunting. Tetapi ada proses-proses yang mendahului. Nah, proses-proses yang mendahului ini yang sebetulnya kita harus apa namanya antisipasi. Kita lebih sering terkenal dengan 1.000 hari kehidupan ya, 1.000 hari kehidupan harus diurus karena memang kita tidak apa namanya tidak mau jumlah stunting ini bertambah dengan adanya stunting baru. Bayi yang lahir stunting. Oleh sebab itu, ibu hamil ini harus diurus. Nah, ini kita sudah lakukan sebetulnya termasuk juga eh, bayi-bayi atau balita yang harus diurus itu bukan cuma yang stunting saja. Sebetulnya kalau sudah stunting itu sudah cukup terlambat. Karena sebetulnya stunting itu bisa sembuh sekitar 10-an% saja kalau sudah stunting. Jadi yang kita usahakan sebetulnya bukan bagaimana menangani stunting, tapi lebih harus pada posisi supaya jangan stuntingnya bertambah dengan anak apa yang eh, masuk ke dalam kriteria stunting. Nah, tahapan-tahapan ini kan mulai dari balita yang balita T istilahnya. Balita T itu balita yang tidak naik berat badannya. Jadi posyandu ini kan nimbang balita ya setiap bulan. Jadi sebetulnya kalau balita itu tidak naik berat badannya itu sebetulnya sudah menjadi apa namanya radar untuk kita lebih waspada. Karena nanti akan lebih jauh lagi kalau sudah balita T atau tidak naik berat badannya dari bulan lalu eh, bulan ini nggak naik, berarti dia akan masuk ke dalam balita yang kurus atau wasting. Kemudian berikutnya akan menjadi balita yang bergizi kurang, kemudian menjadi gizi buruk, dan akhirnya itu sudah dekat sekali dengan stunting. Nah, kalau gizi buruk dan gizi kurang, biasanya itu sudah ada berbagai penyakit yang menyertai, sudah ada komplikasi-komplikasi, jadi lebih susah untuk menangani. Maka sebetulnya antisipasi yang harus dilakukan adalah dari mulai balita T. Nah, kita sekarang ini melakukan intervensi serentak. Jadi
bulan Juni ini kita mulai dengan intervensi serentak dan kami bersyukur dari kabupaten kota ini luar biasa ya, di atas 90% semua sudah bisa menimbang, bahkan ada beberapa kabupaten itu yang 100% untuk penimbangannya. Nah, penimbangan ini bukan selesai di penimbangan, tetapi harus ada intervensi. Karena apa? Artinya ditimbang dan diukur tinggi badannya jika tidak dilakukan intervensi. Nah, soal intervensi ini memang kita mengalami kesulitan karena secara anggaran selama ini yang dialokasikan lebih banyak pada anggaran untuk menangani stuntingnya. Sedangkan dana BOK yang berasal dari non fisik itu baru mengakomodir beberapa poin seperti bumilkek dan juga balita gizi kurang. Nah, untuk balita T, kemudian balita yang wasting, yang sudah mulai kurus dan sebagainya itu belum belum terakomodir dengan baik dan ini sedang dilakukan koordinasi-koordinasi. Saya rasa di kabupaten kota sekarang sudah mulai melakukan menggunakan dana desa dan dana-dana yang lain. Jadi ini yang memang harus kita bersama lakukan. Jadi bukan hanya mengurus stuntingnya, kalau kita urus stuntingnya sudah sangat terlambat. Karena kalau sudah terlanjur stunting, itu hanya 10% saja yang bisa berubah itu secara matematis seperti itu. Tetapi kita harus lebih pada mencegah supaya jangan bertambah angka stunting atau jangan ada bayi yang lahir baru itu stunting. Mungkin sementara itu Kak yang bisa kita sampaikan ya, nanti sambil diskusi kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Iya, Bu, terima kasih banyak informasinya. Jadi penanganan stunting ini harus lebih diutamakan adalah pencegahannya dan deteksi dininya. Kemudian baru uh, penanganan terhadap stunting itu sendiri. Karena kemungkinan untuk menjadi pulih dan lain-lain itu hanya 10% ya, Bu ya. Hmm. Nah, tadi Ibu sempat menyebutkan mengenai data survei kesehatan Indonesia, Bu. Uh, dari ada beberapa provinsi juga menggunakan data EPPGM Ya. dan di situ kita melihat ada disparitas data, Bu. Ada perbedaan antara angka prevalensi stunting pada data survei kesehatan Indonesia, misalnya tahun 2023 menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 37,90% dan data dari EPPGM hanya mencatat 15,2% saja, Bu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai perbedaan data ini, Bu? Ya, memang ada dua angka. Dua angka itu yang satu berdasarkan SKI, itu tentu hasil survei. Sedangkan EPPGBM adalah hasil penimbangan. Nah, dari dua angka itu sebetulnya ada plus dan minusnya masing-masing. Jadi kalau EPPGBM akan bisa lebih bagus dari SKI apabila semua balita 100% bisa diukur. Kemudian alat-alatnya itu alat-alat yang terstandar. Kemudian tenaga-tenaganya ini yang memang tenaga yang sudah dilatih. Nah, ini yang menjadi kendala bagi NTT. Jadi, seperti kader-kader yang melakukan penimbangan dan pengukuran di lapangan itu NTT masih sedikit yang terlatih. Jadi ini kita masih banyak kekurangan ya untuk hal-hal itu. Jadi untuk peralatan sih saat ini sudah tercover semua. Saya rasa kabupaten kota sudah bisa memenuhi. Tetapi soal kualitas SDM-nya ini yang kita masih harus berbenah. Kalau dari sisi coverage-nya, ya memang ada perbedaan karena yang satu ini data survei, yang disurvei adalah kalau SKI ini adalah keluarga balita, jadi bukan balitanya. Jadi ada aspek-aspek yang lain dilihat dari eh, apa namanya keberhasilan KB-nya, kemiskinan dan lain sebagainya. Ini banyak faktor kalau SKI. Sedangkan kalau EPPGBM ini kan sasarannya balitanya, balita yang diukur. Jadi memang ada plus minusnya. Kalau untuk EPPGBM sebetulnya kami lebih menggunakan sebagai bahan atau data untuk melakukan intervensi atau surveillance. Tetapi untuk pengambilan kebijakan tentunya SKI ini yang digunakan. Apalagi dari pusat pemerintah menggunakan evaluasinya ini adalah SKI. Jadi SKI ini karena keluarga yang disurvei
banyak hal, bukan hanya balita stuntingnya saja, tapi banyak faktor penyebab-penyebab stuntingnya, kepemilikan jambannya, kemudian eh, coverage untuk jaminan kesehatannya, kemudian kemiskinan dan banyak banyak lagi. Jadi bukan melulu soal eh, tinggi badan dan berat badan bayi ini, tetapi kalau EPBGM ini kan sifatnya teknis dan sasarannya adalah balita, maka itu yang kita gunakan sebagai data untuk surveillance. Ya, namanya survei dengan fakta di lapangan terkadang memang masih ada sedikit kesenjangan. Saya rasa ini hal yang wajar karena kemarin waktu di 2023 kita belum bisa mengcover atau menimbang, mengukur seluruh anak yang ada di NTT. Tetapi kemarin dilakukan operasi serentak, penimbangan dan pengukuran serentak mulai bulan Juni ini sudah bisa di atas 90% anak-anak itu tercover. Yang semoga dengan terukurnya lebih banyak anak NTT, maka angkanya mungkin semakin mendekati. Gitu, Kak. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Sudah jelas perbedaan data dan juga Iya. penggunaan data. Ya. Tadi Ibu juga menyebutkan bahwa kerja bersama untuk stunting ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, tapi juga merupakan kerja bersama dengan kabupaten atau kota. Nah, saya ingin terbang ke Ngada kepada Bapak Andreas Paru SH, Bapak Bupati Ngada. Pertama-tama, sebelumnya saya ingin mengapresiasi juga untuk kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada, sehingga prevalensi stunting di Ngada menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 dapat menjadi 21%, terendah se-Nusa Tenggara Timur. Nah, eh, yang saya ingin tanyakan, apa sih strategi yang dilakukan? Apakah ada praktek baik yang bisa dibagi kepada kita dalam mengurai benang-benang kusut stunting ini, Pak? Silakan, Bapak. Provincia Mohon maaf, Pak, sepertinya ada gangguan suara atau kedengaran seperti gaung gitu, Pak, di ini audionya. Halo? Eh, ya, Pak. Oh, tahun-tahun. Berapa? Kalau Pak mungkin mau dites lagi suaranya, Pak. Ya, bisa. Eh, halo, Pak. Halo? Iya, Pak, masih ada gaung-gaung, Pak. Halo? Halo, Pak. Oke, mungkin sambil kita Tes. menunggu, oh, sambil kita eh, menunggu persiapan untuk audionya Bapak Bupati Ngada, mungkin saya ke Bapak PJ Bupati Timur Tengah Selatan dulu ya, Pak ya. Em, oke, Pak. Untuk TTS sendiri, Pak, kami juga mengapresiasi kerja pemerintah Kabupaten TTS sudah bekerja keras dalam menurunkan angka stunting. Nah, bagaimana sih Pak strategi atau program intervensi pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki status gizi anak, terutama stunting di TTS, Pak? Baik, terima kasih Ibu Vera. Ibu Vera yang kami hormati, Ibu Kades.
Kesehatan Provinsi yang kami hormati, Bapak Bupati Ngada, yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat kami menyampaikan bahwa eh, masalah stunting ini menjadi masalah kita bersama. Khususnya kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kita bisa melihat bahwa eh, persentase tertinggi, angka stunting tertinggi ada untuk Nusa Tenggara Timur, ini ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tetapi kalau kami lihat dari prevalensi dari tahun ke tahun itu dia menurun. Pada tahun 2019 itu kami ada di angka 48,1%. Pada tahun 2000 kami berada menurun sampai 40,6%. Pada 2021 dari 46 kami turun 32,1%. Dan pada tahun 2022 28,3%. 2023 kami turun 22,3%. Dan Februari 2024 kami turun 20,2%. Namun pada pengukuran kemarin, intervensi serentak yang dilakukan pada bulan Juli, ya hasil intervensi serentak yang kami lakukan itu, ya terima kasih Ibu Kadis Provinsi atas dukungannya, kami TTS bisa mencapai 95,3%. Ini memang kami memberikan perhatian betul, semua kepala dinas, kepala badan, semua dinas kami turunkan untuk bertanggung jawab di setiap kecamatan dan mengikuti benar yang tidak datang dijemput, dan yang terakhir kami lakukan sweeping dan hasil penimbangan itu 95,3%. Ini angka stunting kami dia naik dari 20,2%, dia menjadi 24,2%. Ini eh, hasil intervensi serentak kami. Jadi posisi kami hasil penimbangan ini intervensi serentak kami berada pada 24,2%. Ini menjadi perhatian kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan kami tetap berupaya dengan semua stakeholder karena ada tim percepatan penurunan stunting. Ini kami efektifkan benar-benar, baik mulai dari tingkat kabupaten, di kecamatan sampai di kepala desa. Dan apa tadi yang disampaikan bahwa apa strategi yang yang kami lakukan. Yang pertama itu memang kami melakukan pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dan gizi kurang. Yang kedua itu pemberian makan tambahan juga kepada ibu hamil yang kekurangan energi kalori. Ada pemberian tablet tanpa darah untuk ibu hamil dan juga pemberian tablet untuk anak-anak remaja. Ada aksi bergizi di sekolah, ada pengukuran dilakukan setiap bulan dengan alat antropometri yang kami cukup tersedia. Ibu Kadis, terima kasih. Ibu Kadis ini cukup mendukung kami dengan alat antropometri sehingga tiap bulan kami melakukan pengukuran menggunakan alat antropometri dan juga PMT menyasar balita dengan status gizi pertumbuhan tidak naik. Juga ada pemeriksaan ibu hamil dengan USG di puskesmas untuk deteksi ibu hamil dan screening ibu hamil. Ini kami lakukan. Itu pemeriksaan ibu hamil. Dan ada pelayanan integrasi, itu pemeriksaan kehamilan di puskesmas dengan melibatkan dokter spesialis. Yaitu dokter spesialis obgyn kami melibatkan di setiap pemeriksaan dan melaksanakan supervisi fasilitas kesehatan ibu dan anak di puskesmas. Ini beberapa strategi kami, Ya. Ibu Vera. Tentunya ini pentingnya adalah bahwa
koordinasi dan mengefektifkan tim percepatan penurunan stunting yang sudah terbentuk mulai dari kabupaten sampai di tingkat desa dan apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis Provinsi bahwa dari dana desa itu sudah mengalokasikan untuk penanganan stunting. Ya, salah satu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting sampai di tingkat desa, setiap desa mengalokasikan untuk eh, memastikan anak-anak stunting yang ada di desanya dan kami ikuti benar komitmen kepala desa tiap tahun dia turunkan berapa dari sekian dan kita berharap bahwa harus dia hilangkan. Tetapi itulah kondisi kita membuat kita malah kadang tidak tambah turun tetapi dia dia tambah naik. Ini juga karena diakibatkan oleh angka kelahiran yang tinggi Bu Kadis Provinsi. Jadi kita mau menekan ini stunting tapi tingkat kelahiran ini ya kelahiran tinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi kadang-kadang saya bilang ya bagaimana dengan apa KB KB-nya seperti apa? Saya bilang kepala dinas apa P2KB, apakah ini kita harus betul-betul memberikan perhatian eh, betul sehingga kita menekan angka kelahiran. Kalau kita menekan angka stunting dia turun, tapi tingkat kelahiran bertambah, ini juga salah satu penyebab kita angka stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik, untuk sementara demikian kami kembalikan, nanti ada pertanyaan tuntunan yang harus kami bisa sikapi, kami siap untuk bisa memberikan tambahan penjelasan. Terima kasih Bu Vera, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Ini ada hal yang menarik yang dilakukan oleh uh, teman-teman di TTS, yaitu ada menjemput bola gitu ya Pak. Iya, Menjemput uh, kasus atau balita-balita yang mungkin tidak mendapatkan akses untuk melakukan penimbangan secara teratur atau penimbangan serentak. Dan juga ketika tadi Ibu Kades menyebutkan bahwa ada intervensi serentak yang sejak bulan Juni itu diberikan dukungan apa diberikan dukungan juga kepada daerah, misalnya TTS mendapatkan alat antropometri. Berarti apakah hanya untuk kabupaten tertentu saja Bu atau untuk semua kabupaten di NTT? Uh, untuk Ibu Kami Ibu Kadis. ya Ibu Ya, Kadis. ya, sebetulnya kalau untuk apa namanya antropometri itu untuk semua kabupaten karena Iya, apa deteksi dini ini kan dilakukan terus-menerus. Mhm. Dan harus memang 100% anak itu sebenarnya harus dipantau. Nah, karena apa? Sebetulnya di posyandu itu akan menjadi radar masalah kesehatan. Jadi kita bisa tahu ada anak yang stunting, ada anak yang naik berat badannya, kemudian berat badannya tidak naik bahkan turun, itu kita bisa deteksi di posyandu. Oleh sebab itu, posyandu itu harus dilengkapi dengan peralatan. Jadi mereka bisa mendeteksi apabila alatnya lengkap dan juga tenaganya itu terlatih. Jadi kalau soal alat ini sudah terdistribusi dengan lengkap ke seluruh kabupaten, bahkan semua posyandu itu sebenarnya kalau dalam catatan kami itu sudah bisa mengakses semua untuk peralatan antropometri yang terstandar. Cuman memang jujur kita di SDM yang mengukur. Nah, ini kan mengukur ini alatnya boleh canggih, tapi kalau orang yang mengukur ini iya, eh, tidak terlatih dengan baik, kalau soal nimbang gampang mungkin ya dinaikkan di timbangan sudah keluar angkanya. Tetapi mengukur panjang badan, apalagi bayi itu tidak mudah. Karena apa? Bisa jadi anaknya nangis, lututnya nekuk sedikit sudah berubah kakinya menjulur sedikit itu bisa seperti jinjit ya kalau orang bilang nah bayi ditidurkan kakinya naik dikit itu bisa salah. Jadi kalau di batas-batas tertentu ini juga memang riskan. Jadi kemarin memang secara nasional Mohon maaf Pak, Bu, sepertinya termute suara Ibu. Oh, sorry. Jadi
ketika kemarin dilakukan evaluasi di seluruh Indonesia, hampir data-datanya itu belum terlalu bagus. Artinya masih banyak pembulatan dan lain sebagainya. Ini secara Indonesia, semua provinsi. Ya, Jadi ya, dievaluasi. Jadi ya. memang diperlukan tenaga yang apa yang memang bisa menggunakan antropometri itu dengan baik. Ada antropometrinya udah didistribusikan baik. Ya, terima kasih banyak Ibu. Uh, Mohon maaf Bu, saya agak terburu-buru karena Oh, saya sorry. mau ya, saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Bupati Ngada. Juga, oh ya, kesempatan kepada Bapak Bupati Ngada untuk menceritakan kepada kita apa sih best practice yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada sehingga angka stunting prevalensi stunting di Ngada itu uh, menjadi terendah se-Nusa Tenggara Timur. Kesempatan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Ya Pak. Sudah jelas suara saya, Ibu? Sudah Pak, cuma masih terjadi sedikit Jelas. galau, tapi bisa kami dengar Pak, bisa kami mengerti. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa stunting di Ngada bisa menurun. Yang pertama tentunya komitmen ya. Komitmen pada saat kami menetapkan RPJMD Kabupaten. Hilang Pak Bupati suaranya. Maaf, sepertinya ada. Ya, silakan Pak. Sudah bisa suara saya didengar? Bisa. Ini sangat jelas Pak. Bagus. Oh baik, terima kasih ya. Jadi yang pertama itu Ibu adalah komitmen ketika menetapkan RPJMD itu harus menjadi hal yang prioritas ya. Sehingga kita bisa merencanakan, mendesainkan secara baik, secara terstruktur dan masif dalam merencanakan untuk setiap OPD, baik OPD yang langsung berkaitan dengan gerakan stunting maupun OPD pendukung. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentunya regulasi ya harus dipersiapkan. Jadi setelah kami dilantik tahun 2021, itu langsung kami mengeluarkan Perbub ya, nomor 23, itu berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan stunting. Kemudian juga ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pembentukan tim ya, tim sekretariat bersama, itu juga dilakukan. Nah, kemudian komitmen kami adalah bahwa manusia boleh bertambah, stunting tidak boleh bertambah. Itu prinsip ya. Jadi sekali lagi, manusia boleh bertambah, stunting tidak boleh bertambah. Artinya kelahiran boleh, kelahiran yang diatur, ya, tetapi stunting tidak boleh bertambah. Nah, tentunya komitmen itu berkaitan langsung dengan stunting yang baru ya. Ya. Yang baru itu harus tidak boleh terjadi. Itu mungkin strategi yang paling awal. Kemudian tentunya berbicara stunting ini kan bukan hanya satu dinas saja, kemudian bukan hanya satu hal, tetapi banyak hal yang harus diperhatikan. Tetapi yang pertama yang kami lakukan ini kaitan langsung dengan visi pembangunan Kabupaten Ngada, yaitu terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, ya. Unggul sumber daya manusia. Itu yang paling pertama. Sehingga di sektor pertanian itu menjadi leading sektor untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngada, karena memang potensi Kabupaten Ngada 60% itu adalah sektor pertanian. Nah, berkaitan dengan pertanian, tetapi penekanan yang paling utama adalah berkaitan dengan ketahanan pangan, ketersediaan pangan. Itulah yang menjadi titik awal yang dilakukan. Dan Ngada itu menjadi kabupaten yang cukup nilai indeks ketahanan pangannya cukup tinggi ya. Di tahun 2023 itu di angka 81 sekian ya. Sehingga kita menjadi kabupaten yang ketahanan pangan terbaik di NTT. Dan untuk di Indonesia dari
dari 514 ya kabupaten kota, ya 416 kabupaten kota, itu kita di urutan 125. Ini Ya. juga berdampak pada penurunan angka stunting ya. Karena kebijakan yang kami lakukan adalah mewajibkan setiap ada kegiatan itu makanan lokal wajib disajikan. Nah, ini salah satu kebijakan untuk memanfaatkan makanan lokal. Juga dilakukan beberapa kegiatan seperti festival makanan lokal, itu juga dilakukan. Jadi makanan lokal itu dibuat bervariasi sehingga menarik ya. Kemudian juga eh, bagaimana perhatian di sektor pertanian, mulai dari hulu sampai ke hilir ya, berkaitan dengan mekanisasi pertanian, kemudian bukan hanya para petani, tapi nelayan juga diperhatikan, para peternak diperhatikan, sehingga ini berkolaborasi berkaitan dengan gizi keluarga ya, gizi keluarga. Dan ini betul-betul sangat terbantu, di samping tentunya ada perhatian dari pemerintah melalui pendanaan, ya, baik itu dana desa maupun makanan tambahan. Itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi kegiatan stunting ini di samping semua dinas itu terorganisir dengan baik, kemudian yang penting, yang paling penting adalah komitmen ya. Komitmen mulai dari pemerintahan terendah ya, para RT, kepala desa, camat, sampai ke dinas-dinas, itu harus mempunyai komitmen yang sama dan tidak hanya berteori. Sekali lagi, tidak hanya berteori, dia harus lakukan. Dan ini akan dilakukan pengecekan secara rutin oleh dinas terkait. Dan laporan juga itu diberikan secara rutin. Sehingga setiap rapat evaluasi, setiap hari Senin ya, saya lakukan rapat evaluasi setelah apel pagi, itu selalu juga melaporkan tentang bagaimana stunting. Ini penting sekali, sehingga kegiatan-kegiatan itu kita bisa lakukan. Nah, untuk itu, sekali lagi pada kesempatan ini, tentunya tidak hanya pemerintah, kami juga menggandeng lembaga-lembaga di luar pemerintah, ya, termasuk dari BUMD, ya, BUMN yang ada di eh, kabupaten, itu juga kita gandeng untuk bersinergi ya, dengan Ya. berbagai fasilitas yang bisa dilakukan. Semua kita mengerucut kepada bagaimana upaya untuk mencegah dan mengendalikan ya, mengurangi angka stunting di Kabupaten Ngada. Jadi ini kegiatan-kegiatan dilakukan. Nah, kemudian kegiatan di pemerintahan itu kami fokus yang pertama itu adalah bagaimana air bersih, Mhm. kemudian yang kedua sanitasi, yang ketiga pangan. Di samping yang lain-lain tadi saya sampaikan. Ini kami memang fokus betul pada tahun pertama menjabat, tahun kedua menjabat, tahun ketiga menjabat. Sampai di saat ini, itu kami berusaha supaya semua sambungan rumah itu bisa terrealisasi, walaupun masih berkurang, tetapi ini penting sekali. Kemudian juga sanitasi, ini memang penting sekali, karena berdasarkan data yang ada, ya, ini yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana masalah lingkungan, ya, masalah kebersihan, dan lain-lain. Kemudian yang berikut, pada kesempatan ini, ya, kami juga selalu mengajak ya, kepada generasi muda, khususnya yang memasuki rumah tangga ya, ini dengan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan dilakukan dari dinas-dinas, ya, di pendidikan, kemudian KB, kemudian kami juga setiap saat kadang-kadang melakukan tatap muka dengan sekolah-sekolah. Ini juga kami lakukan, informasikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengisi masa muda dengan baik, kemudian mempersiapkan masa depan itu dengan baik, sehingga hal-hal yang seperti stunting ini juga menjadi perhatian ya, menjadi perhatian ketika memasuki rumah tangga baru. Ini juga kami selalu sampaikan. Saya pikir ini beberapa hal penting ya yang Ngada lakukan, dan kami bersyukur bahwa Ngada saat ini memang angka stuntingnya rendah. Dari total 10.000 sekian ya balita, itu kita sekarang tinggal angka di 800 lebih sedikit ya. Mudah-mudahan ya dalam beberapa tahun ini kita bisa tekan terus. Terutama yang stunting baru ini kita harus mencegah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Sekali lagi Ibu, mohon maaf saya ini jam 8 ada acara ya. Jadi sayang sekali ini ya. Mestinya kita harus berdiskusi lagi, tapi karena ada acara jam 8, jadi saya Iya. mungkin bisa pamit dulu pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Kami akan terus komitmen untuk terus menekan angka stunting, karena bagaimanapun juga
menuju Indonesia Emas 2045. Inilah tahun-tahun emasnya anak-anak kita, cucu kita saat ini. Sehingga memang kewajiban kita saat ini untuk mempersiapkan itu dengan baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih banyak Bapak. Memang luar biasa dari strategi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Ngada, perencanaan, monitoring, dan evaluasinya memang direncanakan dengan baik dan tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga merangkul semua generasi dan juga semua uh, organisasi atau lembaga yang berkepentingan di dalamnya. Dan saya tadi Bapak uh, dari PJ Bupati TTS juga mengatakan bahwa uh, walaupun angka stunting di TTS meningkat, tetapi itu terjadi uh, selama, maksudnya terjadi penurunan tiap tahun angka prevalensinya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan berbagai intervensi yang Iya. dilakukan, ya, dan itu satu satu berita baik bagi kita semua. Saya ingin bertanya dari tadi Bapak sudah menjelaskan tentang intervensi, uh, intervensi yang sensitif ataupun spesifik, tapi saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana cara memonitoring atau mengevaluasi program-program intervensi yang sudah dilakukan di TTS sehingga angka prevalensinya tersebut terus turun tiap tahunnya, Pak. Terima kasih Ibu Vera. Jadi terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Ngada terkait dengan regulasi dan komitmen ini menjadi kunci utama. Dan bagian komitmen itu mulai dari di tingkat kabupaten ada dinas-dinas yang masuk dalam sekretariat penurunan angka stunting dan ada dinas-dinas pendukung. Ini kita betul-betul kita memberikan perhatian serius, kita memberikan evaluasi terus. Memang angka stunting di Timur Tengah Selatan ini pada tahun 2019 itu 16.904 orang. Nah, kita intervensi dari tahun ke tahun. Sekarang kita berada pada eh, tinggal 7.855. Dari 16.000 sekarang sudah menjadi 7.000. Dan ini komitmen kami karena memang di NTTS itu adalah penyumbang angka stunting tertinggi mulai dari tahun 19. Tapi ini kita dari tahun ke tahun prevalensinya dia menurun dari 16.000 sekarang sudah tinggal 7.000 Ya, lebih. Nah, kemarin kita intervensi serentak itu angka baik kita itu yang kita timbang itu 70.651. Ini kita jumlah terbanyak karena 32 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Dan memang jumlah penduduk terbanyak ada di Timur Tengah Selatan, termasuk juga eh, jumlah anak ini cukup tinggi. Dari 16.000 sekarang kami tiap tahun sekarang tinggal 7.000 lebih. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk kami bagaimana komitmen dari kami di tingkat kabupaten sampai di tingkat bawah di tingkat desa dan kami juga eh, ada tenaga kesehatan desa, ada TKD. Ini kita rekrut mulai dari ada bidan, ada perawat, ada sanitarian, ada gizi, itu dibayar dari dana desa. Jadi setiap desa itu kita wajibkan harus ada tenaga kesehatan desa untuk bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi terkait dengan SDM. Nah, ini kalau kita hanya kader, ya saya selalu memantau. Memang apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis Provinsi benar. Kami juga dapat itu. Eh, SDM ini yang perlu kita kita memberikan intervensi karena soal ukur ini kadang-kadang pemahaman berbeda-beda. Jadi dia ukur ukur lengan lingkar kepala ada terus panjang. Ini kadang-kadang juga harus ukur ulang-ulang. Anak pada situasi yang dia tenang, baru diukur baru bisa dapat. Tapi kalau dalam situasi dia
rewel yang itu memang juga mempengaruhi. Sehingga ini juga kita harus akui bahwa karena SDM ini mempengaruhi kita, apa yang mestinya mungkin tadi dia ya normal dia tidak stunting, tapi karena salah oleh petugas ya itu kita bisa dapati. Tapi ya Ibu Kadis Kesehatan memberikan perhatian betul-betul kepada para kepala puskesmas dengan apa semua yang apa terkait di puskesmas itu memberikan perhatian betul-betul sehingga apa yang apa, prevalensi kita dari tahun ke tahun dia tidak naik tapi dia dia menurun. Dia menurun dan ini tetap menjadi perhatian kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bagaimana untuk menghilangkan atau menurunkan sampai posisi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Ngada bahwa kondisi stunting di NTT itu Ngada yang paling terendah. Kami juga ada punya impian seperti itu. Hanya sasaran kami memang terlampau banyak sehingga memang betul-betul kami memberikan perhatian. Ya, untuk sementara demikian dan eh, apa intervensi kita baik ini spesifik maupun sensitif ini juga kita betul-betul memberikan perhatian. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati Ngada terkait dengan air bersih ya ini juga ya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya kita juga karena kita kekurangan air bersih, kekurangan apa masalah utama kita adalah kekurangan air dan itu perhatian pemerintah bagaimana menyiapkan apa ketersediaan air bersih, apa sanitasi yang memadai dan juga apa ketahanan pangan kita. Nah, ini ketahanan pangan itu juga ikut apa mempengaruhi. Terima kasih Bu Feres kami kembalikan jika ada hal lain yang perlu kita diskusi kami tambahkan. Iya, terima kasih banyak Pak. Sebenarnya eh, kegiatan-kegiatan ini memang sistemnya, kemudian strateginya itu sama, tinggal bagaimana komitmen dari pemerintah Hmm. masing-masing, bagaimana sumber daya dari setiap daerah yang mesti ditingkatkan lagi gitu ya Pak. Ya. Iya, terima kasih banyak Bapak. Dan sebelum Bapak Bupati Ngada meninggalkan kita dari Zoom, Pak saya ingin membacakan tanggapan dari teman-teman yang ada di uh, uh, platform online. Ada dari Bapak Z. Malela mengatakan bahwa genetika, zat besi, protein hewani, ekonomi, regulasi, komitmen Bupati Ngada sangat cerdas. Dan juga ada dari Emerentiana Wahyuningsi, katanya sesekali bisa dilakukan terobosan atau diteliti tentang positive deviance untuk stunting. Kita perlu angkat keluarga-keluarga kategori miskin, tetapi anaknya tidak stunting, sehingga bisa jadi contoh bagi yang lainnya. Nah, apakah eh, Bapak mau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau tanggapan dari eh, Bapak, oh sorry, Bapak siapa ya? Ibu Emerentiana Wahyuningsi bahwa em, ini hal yang sangat menarik karena stunting selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Tetapi ada keluarga dari kategori miskin yang anaknya tidak stunting. Bagaimana pendapat Bapak terhadap hal ini, Pak? Khususnya untuk konteks Ngada sendiri. Ya, terima kasih. Ini Ya, bagus sekali ini pertanyaan. Pak. Jadi memang di Ngada ada satu strategi, yaitu pendekatan siklus keluarga ya. Pendekatan siklus hidup keluarga dan memberikan perhatian pada 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, saya pikir ini yang disampaikan tadi dari yang menyampaikan tadi betul sekali. Jadi tidak semua keluarga miskin itu berkorelasi dengan stunting ya, yang anak stunting. Ini betul dan saya setuju sekali. Kita bisa angkat ini dan bisa memberikan semacam contoh untuk memotivasi bahwa keluarga miskin pun anaknya tidak stunting, apalagi keluarga mampu ya. Saya pikir ini bagus sekali ya. Jadi sekali lagi ya, membangun pendekatan 1.000 hari pertama kehidupan ini menjadi hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, kami juga ya baru 3 hari lalu itu kami mengumpulkan semua kader KB ya, kemudian tenaga-tenaga pendamping keluarga untuk menyamakan persepsi
dan coba melakukan interaksi dengan mereka berkaitan dengan hal-hal yang mereka dapat di lapangan. Dan ini akan ini kami lakukan secara rutin sehingga dari mereka ini kita bisa menyusun suatu rencana, ya, evaluasi, sehingga semua kegiatan itu akan lebih mengerucut dan tajam pada suatu tujuan, yaitu bagaimana bisa menekan stunting. Jadi saya pikir ini bagus sekali ya. Termasuk 2 hari lalu kemarin kami coba diskusi dengan para pendamping keluarga dan kader-kader KB, itu menarik sekali ya. Jadi berbagai macam pendapat yang disampaikan. Tetapi semua memahami bahwa betul 1.000 hari pertama kehidupan itu sangat menentukan. Nah, lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi baru kita mengobati. Saya pikir ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang dan itu harus bisa dilaksanakan oleh semua tingkatan yang ada ya. Jadi saya pikir ini yang Ngada lakukan dan puji Tuhan angka stunting ini bisa terkendali ya. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa stunting di Ngada itu melampaui target. Dalam target RPJMD kami itu di 10, sekian persen ya, dan sekarang ternyata kita di 8, ya sekian persen. Jadi ini betul-betul melampaui target yang telah kami targetkan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon pamit ya karena memang jam 8 ada acara lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan lain dan saya pikir ini hal yang sangat penting. Stunting ini penting sekali, bagi saya penting sekali. Karena bagaimana mungkin kita mau memasuki, anak-anak kita memasuki Indonesia emas, kalau mereka sudah terbelenggu dengan masalah-masalah stunting. Jadi saya pikir ini komitmen yang sangat, dan momentum ini, acara ini sangat bagus. Mudah-mudahan bisa digelar lagi ya pada waktu-waktu yang akan datang, sehingga kita semua bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk bisa menekan bahkan kita bisa menghilangkan stunting demi masa depan Indonesia emas anak-anak kita di tahun 2045 nanti. Saya pikir demikian, saya pamit dulu pada kesempatan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, sampai bertemu kembali. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Itu gitu. Dinas mungkin mau memberikan close statement atau pesan-pesan penting lainnya, Bu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Kak Vera. Intinya eh, seperti yang dikatakan Pak Bupati Ngada tadi, komitmen ini menjadi sangat penting, tapi komitmen ini bukan hanya jadi dari pemerintah saja, tapi dari semua pihak, baik masyarakat dan juga komitmen mitra-mitra potensial kita. Nah, berkaitan dengan stunting, stunting ini sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa stunting, kalau sudah stunting itu kemungkinan untuk bisa sembuh tuh kecil sekali, 10% saja kalau secara keilmuan. Jadi lebih baik kita cegah daripada kita harus menangani stunting karena anggarannya besar pun tidak punya dampak yang signifikan. Oleh sebab itu eh, bukan hanya 1.000 hari kehidupan, tetapi mari kita jaga anak-anak remaja putri kita, calon ibu dan juga calon ayah untuk menjadi ayah dan ibu yang berkualitas, dipersiapkan pernikahannya sehingga mereka tidak menambah jumlah stunting dengan melahirkan anak stunting baru, tetapi menjadi keluarga yang berkualitas. Karena intinya pada kualitas keluarga, Kak. Kalau keluarga berkualitas, maka tentu stunting ini juga dapat dikendalikan dengan baik. Tentunya dengan bimbingan dan dukungan dari semua pihak, keluarga ini dijaga supaya jangan melahirkan bayi stunting baru. Mereka mampu untuk menjadikan keluarga yang berkualitas dari sisi ekonominya, dari sisi yang lain-lain, kesehatan termasuk di dalamnya. Jadi, mari kita bersama-sama untuk bisa bukan hanya mengobati atau menyelesaikan masalah stunting di saat stunting, tapi pencegahan itu yang penting, baik melalui promosi kesehatannya, promosi-promosi yang lain, pemberdayaan masyarakatnya, dan intinya kualitas keluarga, dan ini menjadi prioritas dan perhatian kita. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya Bapak PJ Bupati Timur Tengah, kami Timur Tengah Selatan kami berikan kesempatan untuk close statement. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Bu Vera. Untuk program penurunan angka stunting itu menjadi komitmen kita bersama. Jadi terima kasih komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai di tingkat kabupaten, dan khusus kami di kabupaten, kami sudah melakukan gerakan-gerakan sampai dengan pelibatan masyarakat. Ini sudah jalan dan kami berharap bahwa ya langkah bersama kita, dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi melalui Ibu Kepala Dinas, dan kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang masih apa angka stunting tertinggi, ya ini kami punya komitmen untuk ya tahun 2024 dia harus target kami turun sampai 14%. Tetapi ini dia justru dari 20,2 dia ke 24. Ini juga tetap menjadi komitmen kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan terima kasih untuk dukungan dari Ibu Kadis Provinsi bersama teman-teman dan kami di Timur Tengah Selatan. Kerjasama kami dari mulai dari tim di kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa, tenaga-tenaga kesehatan desa yang ada di desa, ini menjadi komitmen kita bersama untuk menurunkan angka stunting, bahkan menghilangkan angka stunting. Terima kasih, Bu Vera. Terima kasih banyak Bapak dengan close statement dari Bapak PJ Bupati TTS. Saya ingin mengakhiri juga kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang sudah membersamai diskusi kita, kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi secara online, dan terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat Kakak Adela. Dan saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa kiranya kerja-kerja mengurai benang-benang stunting yang kusut ini terus menjadi kerja bersama dan berdampak, kerja-kerja integrasi dari hulu ke hilir, dan dilakukan melalui perencanaan yang baik sampai pada evaluasi yang baik. Pencegahan dan deteksi dini stunting kiranya juga menjadi prioritas yang tidak hanya melibatkan pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat, sehingga kita dapat mewujudkan Indonesia yang sehat dan mewujudkan generasi emas yang berdaya. Terima kasih sekali lagi, dan diskusi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Namo Namo Buddhaya, Buddhaya. salam salam kebajikan. kebajikan, Salam Salam kebajikan. salam sehat. Salam